Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Febrianti Komaria, bisa dipanggil Bu Ria. Saya dari IAIN Jember, Prodi Tadris IPS. Saya senang sekali bisa bergabung di MTSN 6 Jember ini. Yang lebih senang lagi yaitu saya bisa bergabung di kelas 8D ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menguraikan faktor-faktor mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial berarti seseorang atau sekelompok orang dalam kelompok sosial. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial, yaitu Paul B. Horton, Kim Baliong, dan Raymond Wimex, Anthony Giddens, Horton, dan Han. Mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal dan yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Apa sih social climbing dan social sinking itu? Social climbing atau mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status kedudukan seseorang. Misalnya, karyawan berprestasi kemudian menduduki jabatan sebagai manajer. Dari situlah sudah menjadi peningkatan status kedudukan seseorang. Dan social sinking itu atau mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Misalnya, seseorang karyawan yang awalnya bagian administrasi diturunkan menjadi seorang cleaning service. Selanjutnya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, Bu Sri seorang kepala sekolah, kemudian Dinas Pendidikan memindahkan Bu Sri ke sekolah lain, namun tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor pendorong yang pertama yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia yang pernah memimpin negara kita, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai pastinya kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap, pengetahuan, keterampilan, itu adalah kunci untuk mencapai peningkatan. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. Dan yang keempat yaitu faktor ekonomi. Acil adalah anak keluarga miskin karena keadaannya itu ketika SD ia sering dibully oleh temannya. Namun ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik untuk dirinya. Yang kelima yaitu faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunannya. Yang keenam yaitu kemudahan akses pendidikan.
Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor yang pertama yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun sesulit apapun bukan berarti tidak bisa ya. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat kalian putus sekolah, karena pendidikan itu penting. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Baik anak-anak, mungkin materi yang kita pelajari pada pagi hari ini cukup sampai situ saja. Dan apabila ada yang tidak paham, silahkan dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.